bisa di keuangan, di bidang keuangan itu yang memeriksa bisa wakat 3, atau misalnya memang amilnya mencukupi, bisa ada staf senior atau kabak misalnya yang pemeriksanya, baru nanti persetujuannya itu ada di wakat 3 atau di pak ketua gitu ya, tergantung dengan jumlahnya yang rilis. Biasanya kan seperti itu ya kalau persetujuan, tinggal nanti jumlahnya saja. Tapi itu dimasukkan Pak ke dalam surat keputusan, dituangkan. Jadi semuanya itu tertulis. CMS itu adalah alat, tapi untuk menggunakan alat itu kita perlu kebijakan internalnya, gitu ya. Kita perlu pedoman internalnya. Nah seperti itu. Jadi ini sebetulnya CMS itu Cash Management System itu memudahkan Bapak Ibu semua. Jadi bisa bekerja sama dengan bank untuk meminimalkan uang tunai, transaksi dengan uang tunai. Bukan tidak ada transaksi dengan uang tunai, kadang-kadang kita juga memerlukan uang tunai. Tapi dengan kita melakukan transaksi lewat bank, itu semuanya tercatat Bapak Ibu, semuanya tercatat. Dan kita nggak capek-capek gitu loh, kasir itu setiap hari harus hitung uang cash, karena uang cash itu gampang hilangnya. Ya, betul. Iya kan? Betul. Gampang hilangnya, terus nanti kasirnya yang pusing harus nombok gitu. Kepala bisa sama hitamnya, tapi kita nggak tahu isinya. Karena godaan itu ada aja. Pertama tergoda, yang kedua juga bisa juga karena lupa dicatat. Tergodanya sama wanita, Bu. Wah, kenapa? Ya sama uang nggak tergoda, tergodanya sama wanita. Izin Pak Ketua dan mungkin para peserta yang lain Bapak Ibu, nanti di sesi akhir saya mau bagiin contoh dan template untuk penyesuaian kebijakan. Dari tadi kan kita dari narasumber selalu bilang bikin kebijakannya Pak, bikin kebijakannya. Contohnya ada nggak Mas? Kan gitu ya, iya kan. Nah, ini nanti di slide akhir memang saya belum jelaskan. Jadi ini ada beberapa rujukan SKDRI, RKDRI nanti SKDRI nanti saya coba bedah satu-satu. Tadi contoh yang dibilang Pak Ketua Pak Is ya, terkait otorisasinya kebijakannya sudah ada mungkin di provinsi. Nah di pusat ini juga sudah ada, yang kita harapkan nanti dari otorisasi yang Bapak Ibu bikin, yang tabel otorisasi, nanti diturunkan menjadi bentuk kebijakan keputusan ketua. Jadi ini menjadi dasar aktivitas dan payung hukumnya operasional di Basnas. Nah ini punya maaf Pak, ini punya Basnas RI ya, yang jadi kalian contoh. Tabelnya itu nanti diturunkan seperti ini Pak. Jadi jelas di lampiran SK-nya ini, contoh pengesahan RKT UPZ sekalian di sini. Kemudian MPZIS untuk UPZ juga ada pagunya sendiri. Kemudian pengaju dan pencairan dana untuk operasional. Nah, nanti kan itu sudah ada gambaran nih kita bikin saat BIMTEK, nanti dimasukkan jadi lampiran SK tersebut. Kemudian ada lagi pengajuan pencairan pendistribusian dan penerimaan reguler juga sudah bisa dibikin. Kemudian ada pengajuan pencairan dana operasional. Ini baik UPZ maupun Basnas juga sudah ada di dalam pedoman yang nanti dibikin. Nanti ini bisa jadi referensi Pak, referensi untuk Basnas daerah. Kemudian untuk hal penyesuaian bagaimana pengadaan juga nanti di dalam. Tapi izin kita selesaikan dulu materi pencairan dana ini, pengelolaan keuangan ini. Nanti baru kita lanjut ke materi terakhir, materi implementasi SOP. Nanti insya Allah saya bawakan. Nah ini ya, tadi kan saya bilang ini pengumpulannya gimana sih gitu kan ya rekeningnya. Kenapa kita pisahkan? Ini pengumpulan ini harus dipisahkan antara rekening zakat dengan rekening infak. Ya, karena apa? Karena masing-masing secara syar'i ini ada konsekuensi masing-masing. Apalagi kita, kalau saya lebih menyarankan lagi untuk khusus untuk zakat fitrah pisahkan sendiri. Karena zakat fitrah itu sangat tergantung waktu, benar nggak? Ya. Iya. Jangan sampai kita menyalurkannya terlambat kalau zakat fitrah, ya kan? Nah, oke, zakat infak. Saya lebih menyarankan zakat fitrah punya rekening sendiri, ya.
Kemudian zakat ini kita ambil berapa untuk hak amil setiap beberapa periode itu, setiap periode itu dilihat hak amilnya berapa, direkap lalu dimasukkan, ditransfer ke rekening khusus untuk hak amil, ya. Kemudian sebagian ditransfer ke rekening penyaluran zakat. Sama infak juga masukkan ke rekening khusus hak amil, direkap ini oleh keuangan. Lalu sebagian lagi masuk ke penyaluran infak. Karena apa? Konsekuensinya itu adalah penyaluran itu kan beda-beda ya. Infak sama zakat. Zakat itu lebih rigid dibandingkan dengan infak. Nah, kan suka ada pertanyaan, kalau dari zakat Basnas itu kan punya BTB katanya. Terus kalau misalnya nanti lagi bencana gimana? Gitu kan? Kan nggak semuanya muslim. Kan kita boleh ya menyalurkan untuk non muslim. Untuk respon untuk makanya dana BTB itu kebanyakan dari infak supaya tidak menimbulkan banyak pertanyaan gitu di belakang. Makanya kita kan nggak tanya ketika nolong agama kamu apa, ya kan? Jadi kalau untuk beberapa aktivitas tertentu kita memang lebih mengutamakan infak. Gitu. Nah, ini dulu ya. Jadi tolong rekeningnya dipisahkan. Ya Bapak.